adalah langkah kaki pertamaku di kampus yang sudah aku impikan sejak dulu. Universitas Negeri Malang. Kampus yang sudah 66 tahun mengedukasi, meneliti, dan mengabdi. Belum percaya rasanya. Kini, aku adalah bagian dari kampus flamboyan ini. Megah, hijau, tidak sabar rasanya untuk mengetahui segala hal tentang kampus baruku ini. The Learning University. Apa ya maksudnya The Learning University? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cakrawala UM di Onlimban. Selamat datang di kampus Universitas Negeri Malang. Adik-adik mahasiswa baru, meskipun tidak bisa hadir secara fisik, kami yakin adik-adik semua hadir secara psikologis, secara kejiwaan. Karena adik-adik secara resmi sudah diterima sebagai mahasiswa Universitas Negeri Malang. Nah, adik-adik semua, kita sudah lihat tayangan video, ada beberapa mahasiswa yang mencoba sudah hadir di kampus tampaknya. Tidak banyak memang. Mereka sudah mengamati kondisi kampus, gedung-gedungnya, tamannya, fasilitasnya, dan sebagainya. Tentu, sebagian kecil mahasiswa itu punya perhatian sendiri-sendiri. Ada yang perhatian di gedung, ada perhatian taman, ada perhatian di moto. Tulisan-tulisan yang tertera di berbagai sudut kampus Universitas Negeri Malang yang indah ini. Nah, satu mahasiswa yang tadi tampak mencermati sebuah tulisan yang tertera di depan kampus Universitas Negeri Malang, yaitu The Learning University. Mereka tampaknya bertanya-tanya apa itu maknanya dan kenapa menggunakan istilah itu. Nah, adik-adikku semua, terkait dengan itu semua, kami telah menghadirkan dua pakar dari Universitas Negeri Malang, khususnya dari Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran Universitas Negeri Malang. Yang pertama, Bapak Dr. Iwayan Dasna, MED. Apa kabar Pak Wayan? Kabar baik Pak Dika. Sehat Pak Wayan? Sehat selalu. Tetap semangat Pak Wayan ya? Tetap semangat. Iya. Dr. Iwayan Dasna, MED ini, beliau adalah Ketua Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran LP3 Universitas Negeri Malang. Beliau pakar di bidangnya, beliau punya pengalaman yang luar biasa. Kemudian yang kedua, telah hadir pula Ibu Dr. Yuliati, tepatnya adalah Dr. Lia Yuliati. Apa kabar Bu Lia? Baik, alhamdulillah. Sehat Bu Lia? Sehat. Tetap semangat Bu Lia ya? Semangat. Iya. Ibu Dr. Lia Yuliati ini adalah Kepala Pusat Pengembangan Kurikulum dan Pendidikan LP3. Ini sekarang kita berhadapan dengan adik-adik mahasiswa baru. Kita akan berbicara dua hal. Yang pertama tentang The Learning University yang tadi sudah saya sebutkan. Yang kedua terkait dengan kurikulum. Tentu Bu Lia nanti akan mendeskripsikan kurikulum dikaitkan dengan The Learning University. Nah, yang pertama kita mulai dari Bapak Iwayan Dasna. Bapak Iwayan Dasna, terkait dengan video tadi kita sudah lihat bersama, ada pertanyaan, tempatnya ada pertanyaan dari mahasiswa. Bapak barangkali bisa mendeskripsikan apa itu The Learning University dan kenapa UM menggunakan kata-kata itu. Kami persilakan Bapak. Terima kasih Pak Ardika, saudara-saudara mahasiswa. UM sudah mempunyai jati diri. Nah, The Learning University itu mencakup learning organization, jadi organisasi belajar dan sumber belajar, learning resources. Bahwa seluruh sivitas akademi UM itu harus mempunyai visi yang sama. Jadi visi yang sama untuk menjadi unggul dan rujukan. Nah, itu artinya semua orang yang ada di UM harus menyiapkan diri dengan sebaik mungkin agar menjadi rujukan orang lain. Berarti harus punya karakter belajar mandiri, bekerja keras, belajar dari kesalahan yang ada, selalu merefleksi untuk perbaikan, untuk kerja kinerja yang akan datang, dan harus tangguh
Ya. Jadi kalau sekali misalnya adik-adik mahasiswa sekali dapat nilai C, jangan langsung C saya terus itu saja cukup. Jadi tidak boleh seperti itu. Harus punya semangat, harus itu diperbaiki. Oh, saya harus lebih baik lagi, belajar lebih baik lagi. Dan sebagai sumber belajar, UM itu sudah menyiapkan fasilitas belajar. Ada laboratorium, tempat workshop, dan semuanya. Jurnal-jurnal, perpustakaan kita itu sangat lengkap. Sumber belajar itu sudah lengkap. Nah, sekarang bagaimana sivitas akademik, khususnya mahasiswa, bagaimana memanfaatkan sumber belajar atau sarana belajar yang sudah disiapkan, orang-orang yang kompeten untuk tempat bertanya, lingkungan belajar yang sangat kondusif, bagaimana itu diterapkan untuk mengisi kapasitas diri dengan baik sehingga Anda menjadi pembelajar yang baik pada masa akan datang. Dan semua itu mudah diakses oleh mahasiswa, Bapak ya? Ya, perpustakaan bisa akses, ya hampir 24 jam bisa akses. Karena kita juga punya sumber belajar online. Jadi perpustakaan digital kita punya, jadi itu bisa diakses. Nanti akan dijelaskan lebih dalam tentang di perpustakaan. Komunikasi yang baik, jadi antara pengajar dengan mahasiswa, interaksi yang baik dengan kemudian mahasiswa dengan mahasiswa, kita punya sistem yang baik. Nah, interaksi yang baik itu perlu dimanfaatkan untuk belajar, untuk memperbaiki diri sendiri. Luar biasa. Mungkin Bulia ada hal yang perlu ditambahkan, Bulia? Ya, Silakan, Bu, ya. tadi saya menambahkan saja sedikit tentang cara belajar di UM. Jadi mahasiswa kan memang harus mandiri, Pak. Jadi kemandirian itu nanti akan didukung dengan sumber belajar yang cukup banyak. Mahasiswa bisa meminjam buku dari rumah saja, tidak perlu ke kampus misalnya, apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Jadi nanti mahasiswa tidak usah khawatir tidak bisa pinjam buku ke perpustakaan UM. Itu nanti bisa dilakukan secara jarak jauh. Ya, itu yang memang menjadi menjadi kekuatan UM supaya nanti menjadi sumber belajar bagi mahasiswa, memfasilitasi mahasiswa untuk belajar. Itu, Pak. Terima kasih, Bu Lia. Ada kata kunci. Yang pertama kaca kuncinya adik-adik ya, self learning, belajar mandiri. Yang kedua, UM siap menjadi fasilitator. Jadi memfasilitasi. Kami akan mempermudah adik-adik untuk belajar, untuk menggapai cita-citanya. Satu lagi, Pak Wayan. Sejauh mana kira-kira The Learning University sudah masuk ke sanubari insan akademik UM, Pak? Singkat saja, Bapak. Ya, ini kita itu begini. Jadi semua orang itu harus bisa belajar dan membelajarkan orang lain. Jadi sebagai sumber belajar. Nah, kita dalam berkarya, dalam mahasiswa, dosen, semua sivitas akademika itu ingin berkarya dengan sebaik mungkin, sehingga apa yang kita kembangkan itu dapat dirujuk oleh orang lain, dapat digunakan sebagai sumber belajar oleh orang lain. Saya kira itu. Oke, terima kasih. Sangat jelas sekali. Nah, untuk mengaitkan dengan pemaknaan Learning University dengan implementasi kurikulum, Ibu Dr. Lia Yuliati bisa jelaskan baik dari perspektif organisasi maupun learning resources-nya. Benar sekali yang disampaikan oleh Bapak Wayan Dasna tadi tentang learning organization dan learning resources. Di learning organization, UM itu lebih mengembangkan kapabilitas mahasiswa. Jadi mahasiswa nanti bisa mengembangkan pengetahuannya, mengembangkan keterampilannya berdasarkan peminatannya. Sementara kalau di learning resources, UM menyediakan berbagai sumber belajar. Bahkan pada saat ini UM itu menjadi salah satu center learning innovation, bukan begitu ya Pak? Iya, betul. Gitu ya. Kita menjadi disruptive learning innovation. Nah, itu ya. Center. Kita punya pusat learning inovasi, Iya, menjadi betul. salah satu ciri UM yang membedakan UM dengan universitas yang lain. Nah, nanti ketika adik-adik mahasiswa ini kuliah di UM, kurikulum di UM itu punya ciri khas yang membedakan dengan universitas lain. Maka beruntunglah kalian yang sudah diterima di UM. Terima kasih, Bu Lia. Ya. Bisa dijelaskan mungkin perbedaan atau keunikan atau keunggulan kurikulum di Universitas Negeri Malang kepada adik-adik masa baru kita? Silakan, Iya, Bu Lia. baik. Kurikulum di UM itu nanti mahasiswa bisa mengambil mata kuliah di universitas. Bisa juga mengambil mata kuliah di prodinya masing-masing.
Selanjutnya, mahasiswa juga dapat mengambil mata kuliah di luar prodinya, baik di dalam UM maupun di luar UM. Di dalam UM kami menyediakan sebuah pendekatan kurikulum yang namanya pendekatan transdisipliner. Sehingga nanti mahasiswa bisa belajar tidak hanya di dalam prodinya saja, tetapi juga dapat mengambil mata kuliah di luar prodinya. Contoh, misalnya ada mahasiswa yang kuliah di program studi pendidikan kimia. Nah, kemudian mahasiswa ini ingin mengembangkan peminatannya di bidang teknologi pembelajaran. Nah, nanti mahasiswa bisa mengambil dan bahkan kuliah bergabung dengan mahasiswa teknologi pembelajaran. Ya, wow. Nah, seperti itu. Luar biasa. Jadi mahasiswa yang kuliah di Universitas Negeri Malang berpotensi untuk bisa mengembangkan kemampuannya, mengembangkan kapasitasnya, mengembangkan kapabilitasnya melalui pengambilan mata kuliah di luar prodinya. Iya, Itu benar kuliah sekali. ya. Oke. Nah, Pak Wayan, ini tentu bukan pekerjaan yang mudah. Betul, Pak. Tentu UM sudah menyiapkan begitu baik perangkatnya, baik yang terkait dengan perangkat SDM, baik yang terkait dengan perangkat non SDM-nya atau non insani, yaitu IT, sarana pembelajaran dan sebagainya. Bisa diceritakan Pak Wayan selaku ketua LP3 terkait dengan mata kuliah, terkait dengan kurikulum transdisipliner sebagaimana yang sudah siapkan diceritakan oleh Bu Lia tadi. Ya. Terima kasih Pak Ardika, saudara-saudara mahasiswa. Kurikulum transdisiplin. Jadi ini transdisiplin artinya seseorang itu kalau Anda datang ke sini ingin belajar, Anda ingin menjadi lulusan nanti yang seperti apa. Misalnya saya seorang kimia, juga di samping kimia saya juga ingin bisa menulis punya pengetahuan tentang media. Seperti yang dijelaskan beliau tadi, berarti saya samping pendidikan kimia, saya juga harus punya pengetahuan tentang teknologi pembelajaran. Nah, bagaimana itu UM menyiapkan itu? Jadi artinya peluang itu disediakan oleh universitas untuk transdisiplin. Tentunya kita sudah menggabungkan nanti pengelolaan kurikulum kita. Jadi mahasiswa akan bisa pada saatnya, itu tentunya tidak langsung, tidak begitu masuk ke UM terus langsung ngambil mata kuliah di kuliah lain, kan nanti pindah jurusan nanti. Nah, dia mengambil dulu sejumlah mata kuliah di jurusannya, kemudian baru mengambil pilihan. Sebagai learning organization, jadi ini kalau kita kaitkan dengan the learning university, nah kita sudah berpikir sistem. Jadi kurikulum itu juga merupakan suatu sistem. Jadi suatu sistem yang mengatur keseluruhan. Jadi keseluruhan itu. Nah, artinya mahasiswa sudah buat bagaimana mereka merancang dirinya. Jadi melalui dosen PA nanti kuliah apa yang dia akan ambil. Nah, bagaimana kita menyiapkan SDM dan itu sebagai the learning organizer, kita sudah berpikir sistem. Iya. Jadi tidak parsial. Ini jurusan PLS misalnya terpisah dengan jurusan lain, enggak. Jadi kita secara sistem, jadi berpikir itu secara sistem. Ya, berpikir secara sistem, berpikir secara terintegrasi. Ya. Jadi keilmuan itu terintegrasi sehingga tidak berdiri sendiri. Nah, Bapak Ibu, ada satu hal yang perlu kita jelaskan dan kita sampaikan kepada publik, khususnya kepada adik-adik mahasiswa baru kita, Pak. Tentu ini kan memerlukan atmosfer. Ya. Pengembangan, penciptaan atmosfer akademik yang bagus, Pak. Betul. Supaya yang namanya The Learning University itu juga bisa menjadi bagian dari kehidupan sivitas akademika. Betul. Ya. Sejauh mana Pak penciptaan atmosfer akademik di Universitas Negeri Malang untuk mensupport implementasi kurikulum transdisipliner dan mensupport implementasi The Learning University? Bisa Pak Wayan, bisa Bu Lia, silakan. Pak Wayan dulu atau? Begitu. Baik. Artinya kondisi atmosfer belajar kita sudah punya atmosfer akademik yang sangat kondusif. Jadi bagaimana cirinya? Satu, ada kerjasama yang baik antara dosen dengan mahasiswa. Tidak saja hanya di dalam kelas, tetapi juga di dalam riset misalnya. Jadi ada mahasiswa, dosen yang punya riset akan melibatkan mahasiswa. Di samping kegiatan-kegiatan mahasiswa ada PKM, ada kegiatan-kegiatan yang lain. Nah itu semuanya itu mengarah pada penciptaan mensupport tentang belajar.
tentang belajar. Artinya sekarang dari penyiapan dosen dengan baik, kita juga mengembangkan dosen-dosen pelopor yang menyiapkan nanti. Nah, kalau semester ini ada akan belajar secara jarak jauh, mahasiswa akan belajar secara jauh. UM sudah menyiapkan itu dosen pelopor untuk menyiapkan bagaimana dosen menyiapkan konten, bagaimana mengajar secara daring, tentunya berbeda dengan mengajar tatap muka. Tentunya juga fasilitas mensupport itu, jadi dari TIK dan sebagainya kita juga menyediakan itu sebagai learning resources-nya atau sebagai sumber belajar. Ya. Adik-adik mahasiswa, tentu adik-adik bayangkan, wah ini kuliah di UM ribet atau lebih mudah, unggul atau tidak unggul ya? Tentu adik-adik punya banyak pertanyaan, banyak pikiran tentang itu. Mulia mohon dijelaskan ya terkait dengan ini kuliah seperti ini dengan konsep kurikulum transdisipliner, kemudian dengan implementasi The Learning University. Kira anak-anak kita lebih mudah atau gimana Bulia belajarnya? Silakan Bulia. Ya, saya mungkin lebih mengulang sedikit ke kurikulum dulu. Boleh ya. Bulia. Kurikulum di UM itu sebenarnya lebih mengakomodasi peminatan mahasiswa. Untuk S1 berapa SKS Bulia? 146 146 adik Jadi ya. nanti adik-adik mahasiswa Ya. ini yang S1 dapat menyelesaikan studinya di UM jika sudah menyelesaikan 146 SKS. Dan jika nanti diploma, mereka harus menyelesaikan 108 SKS. Diploma 108 SKS adik ya. Ya, benar sekali. Nah, dari sekian SKS itu nanti sekitar 20% dari 146 kurang lebih 36 SKS itu mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di luar prodinya, Bapak. Ya, jadi nanti mahasiswa seperti tadi saya contohkan, mahasiswa pendidikan kimia ingin belajar media dapat kuliah di di teknik teknologi pembelajaran. Sehingga nanti teman belajar mahasiswa itu tidak hanya pendidikan kimia, tetapi juga di prodi-prodi yang lain. Nah, itu sangat mendukung kepada program pemerintah sebenarnya, Pak. Jadi program pemerintah itu kan meminta mahasiswa itu bisa berbaur dengan mahasiswa lain. Ya, jadi itu. Kemudian nanti di pembelajarannya, Pak, UM merupakan salah satu perguruan tinggi yang pertama menerapkan pembelajaran daring sebelum sejak pandemi. Ya. Nah, kalau sekarang pandemi, mahasiswa Anda angkatan 2020 terpaksa harus belajar jarak jauh, ya kita sudah menyiapkan sistemnya. Ya, nanti mahasiswa akan mengenal yang namanya SIPEJAR, Sistem Pengelolaan Pembelajaran. Jadi nanti mahasiswa belajar dengan jarak jauh menggunakan sebuah sistem yang bisa diakses dari siakat mahasiswa. Nah, dari situ mahasiswa bisa mengambil materi, bisa mendapatkan video dari dosen, bisa bertemu dengan dosen itu melalui SIPEJAR. Iya. Nah, inilah keunggulan yang dimiliki oleh UM dibanding dengan perguruan tinggi yang lain, sehingga adik-adik mahasiswa beruntunglah bisa bergabung di UM, Pak. Iya, luar biasa. Jadi adik-adik mahasiswa, UM sudah menyiapkan sedemikian baik terkait dengan sistem pembelajaran, perangkat pembelajaran, dan penyiapan kapabilitas adik-adik untuk menyongsong di masa depan. Tentu adik-adik punya masa depan, punya cita-cita. UM siap mengantar adik-adik semua untuk menggapai cita-cita saudara. Nah, sebelum acara ini kami akhiri, sedikit saja dari Bapak Ketua LP3, Bapak Iwayan Dasna untuk memberikan perspektif, bisa rangkuman, bisa penguatan, dan lain sebagainya terkait dengan agenda pembicaraan hari ini, Bapak. Kami silakan, Bapak. Terima kasih, Pak Dika. Saudara-saudara, selamat bergabung di Universitas Negeri Malang, di mana Anda akan bisa tumbuh dan berkembang menjadi inovator masa depan, pembelajar-pelajar yang baik, sehingga Anda bisa survive untuk belajar untuk masa depan, di masa depan. Sekarang itu masanya adalah masa destruktif, apapun bisa terjadi pada yang akan datang. Nah, UM sudah menyiapkan kapabilitas itu, jadi tidak monodisiplin sekali. Kita menyiapkan kapabilitas, artinya Anda punya kompetensi utama, tapi ada kompetensi tambahan, itu adalah
untuk menyiapkan bahwa Anda di masa depan menjadi orang yang bisa survive, bisa berinovasi, bisa berkarya, terus berkarya pada masa yang akan datang. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih luar biasa adik-adik semua. Terima kasih Pak Wayan, Bu Lia, terima kasih Sama-sama, telah meluangkan Pak. waktunya untuk hadir di sesi ini. Kita menyongsong kehadiran adik-adik mahasiswa, baik hadir secara fisik, mudah-mudahan hadir secara virtual melalui pembelajaran daring. Selamat belajar adik-adik, bangun militansi belajar, gapai cita-cita, dan selalu jaga kesehatan. Salam Cakrawala, UM di On Demand.